Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Alauddin Umar SIP MSI selaku dosen dalam mata kuliah dasar-dasar logika. Perkenalkan, saya atas nama Nur Herunisa dengan NPM S0120200018. Di sini saya akan memaparkan kembali materi mengenai konsep argumen, pernyataan, dan kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu konsep argumen. Argumen sendiri merupakan rangkaian beberapa pernyataan yang menjadi ungkapan dalam penarikan kesimpulan. Argumen sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu argumen sebelum kata jadi merupakan hipotesa atau premis, dan setelah kata jadi merupakan konklusi atau kesimpulan. Argumen dapat dinyatakan valid jika hipotesa benar dan kesimpulan juga benar, tetapi suatu argumen juga bisa dinyatakan tidak valid jika hipotesa benar tetapi kesimpulannya salah. Dan untuk mengetahui suatu argumen itu dapat dinyatakan valid atau tidak, yang harus dilakukan adalah menuliskannya dalam bentuk simbol. Seperti contohnya yaitu Felix makan kue kita simbolkan dalam huruf P, dan Felix makan bakso kita simbolkan dalam huruf Q. Maka yang dapat kita ambil yaitu P atau Q, jadi P, maka kesimpulannya yaitu Q. Jika dituliskan, maka seperti inilah penulisannya dalam bentuk simbol. Argumen ini mempunyai pernyataan kondisional. Kemudian dari pernyataan tersebut dibuatkan tabel kebenaran dan menghasilkan berupa tautologi. Dari argumen ini bisa kita lihat bahwa argumen ini merupakan argumen yang valid karena menghasilkan tautologi. Jika tidak menghasilkan tautologi, maka argumen tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu konsep pernyataan. Pernyataan sendiri merupakan kalimat yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jika ingin menuliskan, maka kita harus memilih salah satunya. Pernyataan atau kalimat merupakan unit terkecil dalam logika. Setiap pernyataan sendiri merupakan kalimat, tetapi belum tentu setiap kalimat itu merupakan pernyataan. Dalam pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang benar. Tetapi jika pernyataan tersebut salah, maka nilai kebenarannya juga salah. Adapun contoh dari pernyataan yaitu seperti bumi itu bulat dan 2 tambah 3 sama dengan 5, serta masih banyak yang lain. Dalam pernyataan itu sendiri ada yang dimaksud dengan pernyataan majemuk, di mana pernyataan majemuk di sini merupakan pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Contohnya yaitu P kita ibaratkan 2 tambah 3 sama dengan 5, Q diibaratkan sebagai 2 adalah bilangan prima, dan R kita ibaratkan sebagai 2 adalah bilangan rasional. Pernyataan-pernyataan yang disajikan dengan huruf P, Q, dan R dinamakan sebagai pernyataan primitif. Variabel-variabel pertanyaan dapat dikombinasikan dengan penghubung dan untuk membentuk pernyataan majemuk. 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan rasional atau Q dan R. Dan berhubung dengan nilai kebenaran, maka pernyataan majemuk dapat kita sajikan dalam tabel kebenaran atau truth table. Dalam pernyataan sendiri ada 5 penghubung yang kita gunakan, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi serta biimplikasi. Dan materi terakhir yaitu konsep kesimpulan.
Ada cara lain untuk membuktikan suatu argumen itu valid atau tidak, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan. Di sini tidak hanya menarik kesimpulan dari premis-premisnya, tetapi kita juga mampu membentuk argumen-argumen yang dihasilkan dari pembuktian relatif sederhana. Konklusi atau kesimpulan sendiri bisa membentuk konklusi berikutnya sehingga kita dapat menjumpai hasil akhir yang kita inginkan. Dalam penarikan kesimpulan sendiri, terdapat aturan-aturan yang harus digunakan. Yang pertama yaitu modus tollens, simplifikasi atau SIM, konjungsi hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, destructive dilemma, konstruktif dilema, dan addition. Contohnya yaitu, jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Maka simbol untuk argumen di atas yaitu P sama dengan Q dan Q sama dengan R. P dan kesimpulannya adalah R. Begitupun untuk contoh-contoh lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai konsep argumen, pernyataan, dan kesimpulan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.